Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 19 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keputusan Roh Kudus. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 15 ayat ke-26 sampai dengan ke-28. Yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada apa yang perlu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami ingin belajar bahwa keputusan kami di dalam hidup itu adalah sesuai dengan keputusan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sering membaca bagian firman Tuhan, kemudian melakukan saat teduh, mendengarkan khotbah, mungkin kita tidak pernah mendengar ada satu kalimat yang bernama keputusan Roh Kudus sebagaimana ada yang di dalam ayat yang ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada apa yang perlu di sini. Kita bertemu dengan dua kata, yaitu keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Tetapi ayat ini sesungguhnya, arti yang sesungguhnya adalah keputusan kami itu adalah sesuai dengan keputusan Roh Kudus atau keputusan Roh Kudus yang harus menjadi keputusan setiap kita masing-masing. Kalau kita jabarkan lebih dalam lagi, yang sering kita ucapkan adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam setiap kehidupan kami. Sebagaimana doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya Tuhan jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Ada sebuah doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Di dalam setiap aspek hidup kita tentu mengambil keputusan demi keputusan. Setelah kita berangkat masih kecil, seluruh keputusan itu ditentukan oleh orang tua, kemudian belajar diajarkan di sekolah, di dalam kehidupan nyata, dengan orang-orang yang punya karunia di dalam mengajar kita, baik guru, baik orang tua, atau orang-orang berhikmat yang ada di sekeliling kita, mengajarkan bagaimana pada prinsipnya kita mengambil sebuah keputusan yang benar sesuai dengan keputusan Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang keputusan, semenjak manusia diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa, maka di dalam diri Adam dan Hawa ada yang namanya free will, yaitu kehendak bebas, yaitu kemampuan untuk memutuskan. Sebuah pilihan yang dipilih oleh manusia sendiri. Dan kita bertemu dengan di sini yang disebut dengan keputusan Roh Kudus. Dalam konteks apa keputusan Roh Kudus di sini? Yaitu jawaban kepada jemaat di Antioquia. Kita tahu dengan jelas ini adalah perjalanan misi Rasul Paulus yang tidak hanya dikerjakan sendiri, tapi ditemani oleh berbagai macam murid-muridnya termasuk Barnabas. Lalu kemudian ditunjuk juga yang namanya Yudas yang disebut dengan Barsabas dan juga Silas. Jadi ada Yudas, ada Silas yang disebut dalam firman Tuhan. Keduanya ini adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Atau di dalam ayat ke-26 dikatakan dua orang ini telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu dikirim kepada jemaat yang ada di Antioquia. Tujuannya apa? Karena di sana banyak sekali pengajaran-pengajaran yang keliru. Sehingga pengajaran itu juga akan membawa sebuah keputusan. Apakah jemaat di Antioquia itu akan mengikuti pengajaran daripada Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Paulus, Barnabas, dan seluruh murid-murid yang lain, atau kemudian mengikuti ajaran-ajaran lain. Di dalam kondisi ini, sahabat seperjalanan, kita seringkali diperhadapkan dalam hidup ini kepada persimpangan-persimpangan mengambil sebuah keputusan. Roh Kudus punya keputusan. Mengirim siapa? Mengirim yang bernama yaitu Yudas, yang disebut juga kemudian dengan Silas. Kedua-duanya itu dikirim oleh Tuhan untuk membawakan kebenaran firman Allah, mengajar, mengembalakan kepada jemaat yang ada di Antioquia. Ayat 32 dikatakan Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Ayat 33, dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Ayat 34 juga berkata tentang sebuah keputusan.
Silas tinggal tetapi Yudas pulang dengan tugasnya masing-masing. Apa yang kita akan pelajari di sini? Dalam perjalanan misi melakukan pekerjaan dan kehendak Allah di zaman terdahulu, zaman perjanjian baru, di mana kemudian di sanalah gereja mula-mula, dan Kisah Rasul adalah berbicara tentang kitab yang menjelaskan tentang gereja mula-mula, dan di Antioquia lah di mana orang-orang percaya disebut sebagai orang Kristen. Keputusan-keputusan ini adalah sebuah keputusan yang disebut adalah keputusan Roh Kudus. Apa pelajaran yang kita ambil? Di dalam setiap tindakan yang kita ambil, di dalam mengelola hidup ini, kita berhadapan dengan keputusan-keputusan yang dilakukan tiap hari. Kita keputusan untuk bangun pagi, lalu bagaimana mengelola waktu yang ada selama 24 jam dalam satu hari, satu minggu, dalam satu minggu 7 hari, dalam satu bulan 28 sampai 31 hari. Berbicara semuanya adalah keputusan. Ketika kita membawa yang namanya kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita untuk memilih, itu adalah satu berkat dan anugerah bahwa kita bukan robot, kita bukan barang, kita bukan tubuhan. Kita punya keputusan, kita punya sebuah pilihan. Dan pada prinsipnya setiap pilihan itu harus ada di dalam keputusan Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang apa sikap hidup yang kita perlu perbaharui, setelah seseorang itu menjadi manusia baru, ditebus oleh Kristus menjadi anak-anak Tuhan, maka keputusan kita, apakah kita akan menjadi anak yang hilang, anak yang kemudian meninggalkan ayahnya, hidup di dalam keberdosaan, berfoya-foya, lalu kemudian tidak menghormati ayahnya, lalu merasa dirinya lebih tinggi dari ayahnya, dan merasa dia punya hak waris, lalu menggunakan seluruh hak waris itu untuk dihabiskan berfoya-foya. Kehidupan kita adalah sebuah pertanggungjawaban, sehingga keputusan hidup itu yang berdasarkan keputusan Roh Kudus adalah kehidupan yang bertanggung jawab bagi mereka yang berumah tangga. Tatkala beratnya menghadapi rumah tangga, seringkali mencari jalan keluar, yaitu keputusan untuk bercerai. Maka itu bukanlah keputusan Roh Kudus. Sewaktu kita bekerja, betapa susah mencari nafkah, lalu kemudian ada tawaran untuk melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang haram, hal-hal yang melanggar firman Allah, mungkin korupsi, mungkin mencuri, atau kemudian merubah harga. Penipuan-penipuan yang dilakukan kepada konsumen, itu pun juga adalah sebuah keputusan. Keputusan Allah, keputusan Roh Kudus, dan keputusan yang diajarkan oleh Kristus. Bagaimana hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak dan perintah firman Allah. Tentu untuk menjalankan keputusan Roh Kudus dalam hidup ini tidaklah mudah. Karena firman Tuhan berkata, jalan yang disediakan dunia itu lebar, tapi menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan yang diberikan oleh Allah adalah sempit, tetapi menuju kepada kehidupan yang kekal. Menuju sebuah kebahagiaan yang abadi. Suatu hari kelak nanti kita menjadi orang yang menyelesaikan pertandingan dengan baik, finishing well. Maukah kita menjadi orang yang kemudian bergelut di dalam dosa, menikmati segala macam dosa, mengambil keputusan-keputusan berdosa kita, tetapi kita mengabaikan keputusan daripada Roh Kudus, kita mengabaikan kehendak Allah. Mari kita menjadi orang yang bijak, apapun status kita. Apakah kita di dalam anggota keluarga sebagai suami, sebagai istri, sebagai mantu, sebagai mertua, sebagai anak, atau sebagai orang tua di dalam dunia kerja, di dalam kehidupan kita, di dalam segala aspek. Ya, biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, melangkah dan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup itu adalah sesuai dengan keputusan Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, dan bukan kemudian Tuhan menjadi terhina. Sekalipun Tuhan tidak bisa terhina, tapi orang bisa kemudian tidak menyukai kita dan tidak menyukai iman yang kita percayai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat setiap sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Biarlah hidup kami di dalam mengambil keputusan sesuai dengan keputusan Roh Kudus. Amin.